sambil nunggu jalan nggak macet lagi. Jadi banyak yang bertanya, filsafat itu sebetulnya apa sih? Kenapa kita harus belajar filsafat? Kenapa kita baca buku filsafat? Kenapa kita harus menanyakan ini itu tentang filsafat? Kita awali dari definisi tentang filsafat. Apa itu filsafat? Ada sebuah definisi yang mungkin mudah dimengerti dari penulis sejarah filsafat barat Bertrand Russell. Di bukunya dia menulis jika filsafat itu adalah sebuah ruang yang berada di antara agama dan sains. Jadi filsafat berada di tengah-tengah keduanya, tak bertuan. Agama, tradisi mengajarkan suatu keyakinan penuh, dogma yang tidak bisa diutak-atik lagi, sementara sains mengajarkan hal-hal yang bisa dihitung, diilmiahkan, terukur, dan tidak spekulatif. Sementara filsafat, dia mempelajari hal-hal yang tak bisa dipelajari di sains. Sains belum menemukan jawabannya, misalkan tentang apakah tubuh itu terdiri dari jiwa dan raga atau hanya raga saja, atau mempelajari tentang apakah kehidupan setelah kematian itu ada. Sains tidak bisa menjawabnya, dan sains hanya membicarakan hal yang faktual tadi ya. Sementara agama di satu sisi mengajarkan hal-hal yang dogmatis seperti kehidupan setelah kematian itu ada, jiwa itu terdiri dari merupakan bagian dari tubuh. Nah, hal-hal yang seperti itu belum bisa diilmiahkan dan belum bisa ada di dalam sains. Tetapi di tengah-tengah pertanyaan antara apakah setelah kehidupan ini ada kehidupan lain, apakah jiwa itu terdiri dari dua unsur, apakah bumi ini dulu memang benar berasal dari teori Big Bang, apakah kita berasal dari tempat yang sama dan menuju tempat yang sama nantinya. Semua pertanyaan itu yang menghasilkan keraguan adalah pertanyaan yang ada di dalam ruang filsafat dan dijawab oleh filsafat, dan pertanyaan itu tidak akan pernah selesai dipelajari di dalam filsafat, karena sebuah pertanyaan akan menghasilkan banyak pertanyaan lainnya. Dulu ketika kuliah semester 5 mungkin ya, di mata kuliah jika tidak salah filsafat sosial, dosennya bertanya, menurut kamu filsafat itu apa? Terus dengan spontan menjawab jika filsafat itu adalah kacamata. Karena waktu itu sudah pakai kacamata dan terlintas di pikiran itu yang muncul filsafat itu adalah kacamata. Kenapa kacamata? Karena filsafat adalah cara kita memandang dunia, memandang kehidupan ini. Karena manusia ketika berada di bumi tidak terlepas dari cara pandang dia terhadap kehidupan, terhadap lingkungan, terhadap dunia. Nah, cara pandang itu tidak lepas juga dari kacamata yang kita pakai. Jika kita memakai kacamata berwarna pink, semuanya terlihat pink. Jika kita memakai kacamata berwarna hitam, semuanya terlihat hitam. Jika kita memakai kacamata bening,
semuanya terlihat berwarna, itu pun jika ada cahaya. Nah, jadi jawaban ketika itu filsafat adalah kacamata, yang artinya cara kita memandang dunia, karena filsafat juga terdiri dari berbagai macam lagi aliran. Ada filsafat eksistensialisme misalkan, atau yang nantinya menjadi kelompok organisasi dalam masyarakat atau politik dan juga ekonomi, seperti liberalisme, sosialisme, dan selain eksistensialisme juga ada idealisme, ada dan banyak hal lainnya. Jadi tergantung filsafat apa yang kita pakai, itulah cara pandang kita terhadap dunia. Jadi apakah masih penting belajar filsafat di masa sekarang? Menurut hemat pribadi, masih sangat penting, karena filsafat mengajarkan cara berpikir yang runtut, yang sistematis. Filsafat juga mempelajari strukturalisme seperti bahasa, budaya. Filsafat juga mempelajari sains dan agama. Filsafat juga mempelajari banyak hal karena dia emang induk dari segala ilmu, maka sangat masih penting belajar berfilsafat, entah itu belajar di luar kampus atau belajar secara akademik, karena filsafat ujungnya adalah menghasilkan orang-orang yang bijak, bijaksana. Bijak di sini tentunya orang itu sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita bernegara, apalagi pemimpin di negara ini seharusnya bijaksana, dan pemimpin-pemimpin lainnya juga di negara ini seharusnya bijaksana. Dan untuk menjadi bijaksana, salah satunya adalah dengan mempelajari filsafat. Sekian dulu ya. Dah.